Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan kita sama-sama melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bisa meningkat, kita bisa menikmati ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang mahdhuh ataupun yang ghairu mahdhuh. Kajian malam ini kita lanjutkan pembacaan Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i yang sudah ditahqiq dan ditakhrij oleh panjenenganing Dr. atau Syekh Rif'at Fauzi Abdul Muthalib. Kali ini kita baca halaman 359, jilid 2 dari 16 jilid, babnya yang ke-75, yakni udzur dalam meninggalkan sholat jamaah. Kemarin kita baca hadis-hadis tentang masalah munafik orang kalau jamaah 5 waktu cuman isaknya ditinggal, isaknya enggak hadir jamaah sholat isya, atau sholat isaknya jamaah hadir ke masjid untuk ikut gabung jamaah tapi subuhnya bangkong atau subuhnya enggak datang. Kemarin sudah kita bahas, maka Rasul katakan itulah bedanya kita dan orang munafik, kata Rasul. Tentang masalah udzur dalam meninggalkan sholat jamaah, hadisnya yang ke-271. Akhbarona Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Malikun an Nafi'in an Ibni Umar. Akhbarona wus ngabarake ing kita sapa Malikun panjenenganing Malik an Nafi'in saking panjenenganing Nafi' an Ibni Umar saking Ibnu Umar. Annahu temen seduning Ibnu Umar iku udzinna fi lailatin dzati bardin, jadi mengizinkan untuk tidak gabung sholat jamaah, mungkin isya, mungkin subuh. Di sini dikatakan fi lailatin, di malam hari. Malam yang bagaimana? Di sini dikatakan dzati bardin, cuacanya musim dingin. Bukan dinginnya Villa Sengkaling ya, bukan. Tapi mungkin dinginnya Eropa yang saat ini kelabaan karena aliran gas tidak dialirkan oleh Vladimir Putin, bingung ya sana. Diprediksi banyak orang mati kedinginan. Nah ini fi lailatin dzati bardin, malam yang dingin. Dinginnya Madinah saya pernah ya, saat
sudah pesen sama tukang sapunya, habis subuh, habis jamaah, kemudian kita mau kajian yang akan kita laksanakan nanti siang, apa program-program kita dan bagaimana kita melaksanakan. Ternyata sudah disiapkan tempatnya, mau duduk itu dinginnya itu luar biasa ya. Sudah nggak mampu nahan dingin, akhirnya nggak jadi duduk, lari ke hotel ya. Bahkan dinginnya itu sampai bisa keluar darah dari pori-pori, sampai seperti itu saking dinginnya. Itu termasuk udurnya sholat jamaah. Dati bardin, dati fi lailatin dati bardin. Warihin, rihin itu mungkin cara Jawane nglesus ya. Kalau di kita ini mungkin yang terkenal dengan puting beliung. Faqala ala sallu firrihal, di berangkat nang masjid keadaannya sangat dingin, anginnya kayak gitu ya, maka boleh sholat di rumah ya, firrihal atau di perkemahan. Tsumaqala mongko nuli dawuh sapa si panjenenganing Ibnu Umar, inna Rasulullahi, temen sedening Rasul. Itu Ibnu Umar mengatakan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa ya nabi ku yakmuru. Jadi karena itu nabi itu biasa menyuruh muadzin ya. Muadzin disuruh apa? Idza kanat lailatun baridatun datu matorin. Nabi mengatakan kepada muadzin, jika di malam hari cuaca sangat dingin, bahkan hujan, wis awadem udan pisan, yakulu muadzin dikongkon ngomong, ala sallu firrihal, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu ya udurnya jamaah. Kalau nggak ada kayak gitu ya kita tetap berusaha ya, jamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau perempuan ada kelonggaran, tapi kalau udurnya laki-laki yaitu dingin yang luar biasa, kemudian angin yang begitu kencang, mungkin di kita terkenal puting beliung itu ya, bahkan hujan, maka muadzin saat mengucapkan hayya ala sholah diganti dengan shollu firrihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi muadzin ini malah merintahno wis sholatno omahe gak popo karena cuacanya dingin. Tapi bukan dingin di kita ya. Mungkin dulu pernah di kita ada dingin yang seperti itu, tapi kemungkinan terjadinya jarang sekali. Saya belum pernah ngalami dingin di kita ini seperti saat di Madinah pernah panas nemen, keluar dari masjid itu saja bisa melocot ya kaki kalau tidak pakai sandal, saking panasnya. Dan sebaliknya kalau musim dingin ya dinginnya itu subhanallah luar biasa ya. Yaitu ternyata termasuk udurnya sholat jamaah seperti itu. Jadi dikatakan sama Rasul, bahkan itu diperintahkan kepada muadzin, jika cuacanya sangat dingin di malam hari, tidak di siang hari loh ya, di malam hari bahkan terjadi hujan, maka muadzin disuruh mengumandangkan adzan saat hayya ala sholah, ayo kita sholat
ternyata malah disuruh mengucapkan shollu firrihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Berarti jamaah karo keluargane itu oleh gak hadir menyang masjid berjamaah. Kalau malam itu kan cenderung sholat isya ya, sholat maghrib, sholat isya. Jadi malam menurut hitungan tanggal hijriyah itu ya, itu kan mulai tenggelamnya matahari itu kan disebut malam ya, isya. Nanti kalau sudah terbit fajar, fajar shadiq bukan fajar kadhib. Fajar kadhib itu masih malam. Kalau fajar shadiq baru itu pagi, waktu sholat subuh. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yakni hadis yang ke-272. Akhbarona ngabarke ing kita sapa Ar-Rabi, panjenengane Rabi memberikan kabar kepada kita. Qala akhbarona Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memberikan kabar kepada kita. Qala Imam Syafi'i berkata, akhbarona Sufyan, Sufyan memberikan kabar kepada kita. Sufyan siapa? Sufyan ibnu Uyainah, putranya Uyainah. Uyainah dari mana? An Ayyuba, saking panjenenganing Ayyub. An Nafi'in, saking panjenenganing Nafi'. An Ibni Umar, masih sama ya, dari Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah. Abdullah ini putranya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, anna Rasulullah, teman seduning Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul, ana iku yakmuru merintah sapa ya si Rasul munadiyahu ing muadzining Rasul, muadzining Nabi. Nabi punya muadzin. Di antara muadzinnya kan sahabat Bilal ya, bin Rabbah. Kemudian yang satunya Abdullah bin Umi Maktum. Mungkin masih ada yang lain, tapi cuman yang sangat terkenal ya dua itu ya, muadzinnya Rasul itu. Kapan dia memerintahkan kepada si muadzin? Fil lailatil matiroti, di malam hari yang cuacanya sangat dingin. Fil lailatil matiroti, di malam hari yang suasananya hujan, keadaannya hujan, malam hari udan pisan. Yang kedua walailatil baridati, di malam hari yang sangat dingin, bahkan dzati rihin, dan terjadi angin yang kencang. Kemudian apa yang diperintahkan Nabi kepada muadzinnya? Ala shollu fi rihalikum, diharapkan kalian untuk sholat di rumah kalian masing-masing. Seperti itu ya. Ala shollu fi rihalikum itu maksudnya kan khaya ala sholat, tapi diganti ala shollu fi rihalikum, itu perintah Nabi ya. Cuman di kita angin kenceng ya kayak ya enggak seperti itu ya. Insya Allah di Villa Sengkali enggak pernah ya terjadi angin kenceng sampai membahayakan orang berjalan kaki ke masjid, insya Allah enggak ya. Seperti itu. Itu hadis yang kedua. Belum ada komentarnya Imam Syafi'i. Kita lanjut lagi hadis yang ketiga dalam bab ini. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'u qala akhbarana Malikun an Hisham ibni Urwah. Jadi Urwah punya anak namanya Hisham. Urwah itu termasuk sahabat Nabi, bahkan ponaannya Aisyah itu punya putra namanya Hisham, Hisham bin Urwah. An abihi an Abdullah ibnil Arqam, dari panjenenganing Abdullah bin Arqam. Annahu kana ya ummu ashabahu,
Itu Abdullah bin Arqam. Saat itu Abdullah bin Arqam itu bertindak sebagai imamnya para sahabat-sahabat dia. Kapan? Yauman, pada suatu hari fadhahaba lihajatihi, kemudian akan segera pergi memenuhi hajatnya. Tsumma roja'a, kemudian kembali lagi. Saat itu panjenenganing Abdullah bin Al-Arqam itu yaqulu, berkata, idza wajada ahadukum, di saat salah seorang di antara kalian itu menjumpai, maksudnya punya hajat, al-ghaito, untuk BAB, falyabda bihi qabla sholati, maka dahulukanlah BAB itu sebelum sholat. Jadi wis diadzani nggone masjid ya, tapi ternyata perutnya bermasalah ya, mules-mules. Dia harus ke kamar kecil atau ke WC karena ada hajat itu. Ya itu harus dilaksanakan lebih dulu. Jadi masih ketinggalan, sekalipun ketinggalan sholat isya gak apa-apa ya. Bahaya kalau sampai itu enggak didahulukan. Apa bahayanya? Ya bahayanya ketoke menungsane saja sholat, tapi pikirannya kan, jadi wonge sholat tapi gambare nek kono pikirannya gambar WC, kan gak enak itu ya. Maka hadis menyatakan fal yabda bihi qabla sholati, jadi WC-nya itu harus didahulukan sebelum sholat. Mengapa? Agar saat sholat tidak mikir WC. Jadi lebih baik di WC pikirannya sholat ingat Allah, daripada sholat tapi pikirannya ingat WC. Belum ada komentarnya Imam Syafi'i. Kita tambah hadis berikutnya. Ini baru setelah hadis berikutnya ada komentarnya Imam Syafi'i. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Ats-Tsaqatu an Hisamin an Abi an Abdillah bin Al-Arqam annahu kharaja ila Makkah. Saat Abdullah bin Al-Arqam itu miyos atau tindak atau pergi ke Makkah. Berarti beliaunya sudah hijrah di Madinah ya. Kemudian saat pepergian ke Makkah, fasohibahu qaumun fakana ya ummuhum, dan dia menjadi imam terhadap kaumnya. Fa aqama sholata, maka saat mendirikan sholat, waqaddama rajulan. Qaddama itu memajukan atau menunjuk sebagai imam terhadap laki-laki. Waqala, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu, saat salat didirikan atau dikumandangkan iqamat, wa wajada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian al-ghaita, jadi ada hajat untuk berak, ya fal yabda bil ghaiti, maka dahulukanlah beraknya itu. Jangan dipaksakan keadaan kayak gitu, nahan itu kemudian ikut sholat. Bahayanya nanti saat sholat pikirannya nungkono. Kadang-kadang gak nahan ngene pikirannya sebelarah kon dindi lho. Ya, makanya sampai seperti itu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Ini Imam Asy-Syafi'i berkata, jika seseorang terdesak untuk membatalkan wudu,
baik dia menjadi imam atau bukan, maka dia boleh membatalkan wudhunya. Jadi wis wudhu ya dari rumah mau ke masjid, akan masuk ke shop itu perutnya bermasalah dan dia harus membatalkan wudhunya, maksudnya ke WC ya, atau ke kamar kecil. Lalu berwudhu terlebih dahulu. Saya tidak senang sekiranya dia sholat dalam keadaan dia menahan hal-hal yang membatalkan wudhu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memulai dengan wudhu, serta memerintahkan untuk khusyuk dalam sholat dan menyempurnakan. Saat nahan batalnya wudhu dipaksakan sholat, itu sulit ya untuk menjadikan diri kita khusyuk. Wong gak nahan yang membatalkan wudhu itu saja, kadang-kadang pikirannya wis mbelarah kon dindi kok. Kadang-kadang takbir sampai salam itu embo sampai gak ero sing diwaca iki mangopo gak ero ya. Padahal ya wis hafal terjemahannya, apa yang dibaca itu hafal, tapi karena ada beberapa hal yang menjadikan dirinya batal wudhunya tapi ditahan, cara Jawane dimpet. Nah, itu tidak boleh ya. Bahasanya Imam Syafi'i, aku tidak suka. Nek bahasane Nabi iku la sholata. Ulama beda-beda memberikan arti. La sholata, tidak ada sholat saat menahan itu tadi. Terus ada yang menerangkan la sholata, tidak sah sholatnya orang yang menahan itu tadi. Ada yang mengartikan la sholata, tidak sempurna. Kayaknya untuk kita kok sing nomor 3 itu ya, gak patek abot. Nah sampai diarani gak sah berarti kan batal. Dan bahasanya Imam Syafi'i di sini hanya tidak senang. Tidak senang itu biasanya ujungnya adalah makruh hukumnya, karena tidak bisa khusyuk sholatnya. Berikutnya masih komentarnya Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang sibuk menahan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka besar kemungkinan dia tidak mencapai kesempurnaan dan kekhusyuan dalam sholat seperti yang dicapai oleh orang yang tidak menahan hal-hal yang membatalkan wudhu. Iya, penting ya. Tapi nek jenengan sudah kuat la sholata, tidak sah sholatnya ya monggo, karena memang ada 3 arti itu ya. Ulama memberikan arti la di dalam hadis itu ada 3 macam cara memberikan arti. Ada la sholata, tidak ada sholat, ketok sholat tapi jane ora sholat. Yang kedua la sholata, tidak sah sholatnya. Yang ketiga tidak sempurna, berarti kan ya sholatnya sah cuman gak sempurna. Tapi juga ada yang membantah yang dan gak sempurna berarti ya gak sah. Tapi ndelok bahasane Imam Syafi'i longgar ini ya. Aku gak suka hanya seperti itu. Jadi kalau gak suka itu biasanya makruh ya, gak sampai haram. Berikutnya masih komentarnya Imam Syafi'i, jika makanan telah dihidangkan untuk orang yang berpuasa atau orang yang berbuka puasa, sedangkan dia sangat membutuhkan makanan tersebut, maka saya memberikan makan terlebih dahulu jika memang dia sangat membutuhkan. Jika dia tidak sangat membutuhkan, maka saya lebih senang
sekiranya dia meninggalkan makannya itu dan mendatangi sholat jamaah. Itu kaitannya dengan sholat jamaah. Poso ini gak kompak ya antarane takmir karo muadzin karo imam karo orang yang ingin mendahulukan berbuka. Yang enak ya di musyawarah, takjilnya di masjid, mari makan mungkin sebutir kurma atau secangkir air putih atau satu buah pisang umpamanya ya, terus langsung dikumandangkan adzan, langsung jamaah. Ini nanti kalau yang di rumah itu inginnya makannya tidak hanya kurma, tidak hanya minum air putih, tidak hanya pisang, maunya ya nasi, ya kolak, ya mbah kono sak meja dintekno. Terus ternyata butuh waktu itu sekitar 25 menit. Ya mari adane sak salate itu ya. Adzan kemungkinan itu 5 menit selesai. Qomat itu 1 sampai 2 menit selesai. Salate itu petang rakaat itu 5 menit ya bisa selesai. Ya gemangan tak kan gak koman. Lah itu kalau memang ya mengkhawatirkan kalau nggak makan dulu nanti berjalan nanggone masjid, jangan-jangan nggak nyampe karena sudah sangat lapar. Itu termasuk udzur ya. Tapi kalau tidak sampai membahayakan apapun terhadap dirinya ya, Imam Syafi'i mengatakan aku lebih senang kalau sholat jamaah dulu baru nanti makan. Tuh ulasannya Imam Syafi'i. Masih ulasannya Imam Syafi'i, saya memberikan keringanan untuk tidak ikut jamaah akibat sakit ya, memang sakit gak iso nang masjid ya, atau sakit yang sakitnya itu membahayakan jamaah yang lain, maka Imam Syafi'i juga mengatakan saya memberikan keringanan untuk tidak ikut berjamaah akibat sakit, karena Rasulullah SAW pernah sakit dan beliau tidak mengimami sholat jamaah selama beberapa hari. Masih perkataannya Imam Syafi'i, saya juga memberikan keringanan untuk seseorang akibat keadaan yang menakutkan. Apa ya sih menakutkan? Mungkin suasana perang atau sedang ada permusuhan gitu. Ataupun dalam perjalanan itu dikhawatirkan ada binatang buas, atau sakit, atau kematian orang yang dia urus. Jadi kalau sampai dia itu tidak ngurus mayit, itu nanti nggak ada orang yang membantu untuk merawatnya sampai menyolati atau sampai memakamkannya, nggak ada yang membantu. Padahal nggak mungkin mampu melaksanakan perawatan jenazah itu sendirian. Akhirnya mumpung orang-orang masih ngelumpuk, kemudian itu juga diberi keringanan ya, maksudnya termasuk udurnya jamaah. Sebab kalau nggak disegerakan sampai malam itu kan juga larangan ya, larangan untuk memakamkan jenazah di malam hari. Jadi sore cepet jadi gak sampai masuk malam. Memakamkan mayit itu kan tidak hanya malam hari ya yang dilarang, termasuk saat terbitnya matahari itu juga tidak boleh ya memakamkan jenazah. Itu dilarang sama Rasul.
Tapi dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah larangannya itu tidak sampai jatuh kepada hukum haram, enggak, hanya makruh. Yang kedua, saat matahari pas berada di atas umbun-umbun. Bahasa hadisnya kalau kita lihat terjemahnya itu waktu matahari di atas umbun-umbun sehingga kamu berada di dalam bayangan. Atau diterjemahkan bayangan itu ada dalam dirimu, maksudnya belum ada bayangan sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat matahari mulai tenggelam, ini haram ya, haram sholat sunnah ya. Terus haram memakamkan jenazah. Nek bahasa hadisnya hanya naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melarang. Imam Syafi'i di sini mengatakan tidak sampai jatuh kepada di Shahih Fiqhus Sunnah. Jadi larangan Rasul itu tidak sampai jatuh kepada hukum haram, tapi hukumnya hanya sebatas makruh. Terakhir komentarnya Imam Syafi'i, saya tidak memberikan keringanan baginya untuk meninggalkan jamaah kecuali ada udzur. Jadi seperti kita ya, kalau nggak ada udzur sederet di atas tadi ya, malam yang dingin, malam dalam keadaan hujan lebat, kemudian angin kencang seperti tadi, atau di jalan itu ada apa ya, terkenal ono begal, ono perampok, atau ada binatang buas yang membahayakan, atau suasana perang, ada lawan di situ, itu udzurnya jamaah. Kalau nggak ada itu ya tetap kita diharuskan jamaah. Atau yang terakhir tadi Imam saya mengatakan sakit ya, sakit yang tidak bisa menghadiri sholat jamaah, atau sakit yang membahayakan dirinya atau membahayakan teman-teman jamaah yang di masjid. Mungkin kemarin corona itu ya, seperti itu. Makanya kalau sudah positif kena itu ya sudah, sholat di rumah saja. Karena Nabi pernah saat sakit tidak bertindak sebagai imam dan tidak ke masjid. Maka Imam Syafi'i di sini komentarnya, saya tidak memberikan keringanan baginya untuk meninggalkan jamaah kecuali ada udzur. Ya udzurnya tadi. Udzur dimaksud adalah hal-hal yang telah saya jelaskan atau yang serupa dengan itu, atau tertidur, gak ono sing gugah ya, pas di rumah itu sendirian. Nek tabligh akbar itu biasanya kan saya dulu itu jam 12 itu baru selesai perjalanan pulang 1 jam, jam 1 nyampe rumah, terus tidur no omah gak ono uwong, gak ono sing gugah, itu ya ketiduran. Atau kedatangan harta benda yang dia khawatirkan hilang ya, mungkin rumahnya itu sedang dibongkar atau pintunya belum ada kuncinya atau belum dipasang pintu, nek ditinggal itu dicuri sama orang, itu termasuk udzur ya. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Atau pergi untuk mencari hewan yang hilang ya, mumpung sing cedek iki arepe besar, punya seekor lembu yang direncanakan untuk korban sekeluarga, untuk ibadah korban sekeluarga, karena sekeluarga orangnya 7, contohnya saya dan istri saya 2, anak saya 4, berarti 6, ditambah 1 mantu saya, berarti pas 7 umpamanya ya. Sapi ini ucul pas diadzani, iki nek sapi ini gak
diburu dulu ya hilang engko. Akhirnya yang seperti ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, mencari hewan yang hilang dan dia berharap bisa menemukannya atau yang dia khawatirkan hilang jika dia tinggalkan. Nek ditinggal jamaah sapi ini sudah hilang temen iku. Ya, jadi itu tadi semuanya termasuk udurnya sholat jamaah. Ini alhamdulillah sudah selesai 4 hadis tadi, 1, 2, 3, 4. Ya 4 hadis dan komentarnya Imam Syafi'i seperti itu. Harapan kita insya Allah sama ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan bisa ikut jamaah di masjid. Ini kalau tidak dimudahkan sama Allah ya, walaupun badannya sehat, tidak kekurangan harta sedikit pun, memang sudah kecukupan. Ya tidak sakit. Dan rumahnya nempel nanggone masjid sekalipun, tapi kalau tidak ada pertolongan dari Allah, ini ya gak teko masjid lho ya nan. Ya. Jadi itu tadi udzur-udzurnya jamaah, harapan kita sama, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat pertolongan Allah bisa melaksanakan sholat jamaah. Masih berapa menit? 7 menit. Ya alhamdulillah. Monggo mungkin ada yang perlu dibahas. Nggih, monggo Pak Yus. Iya. Kalau hari Jumat kita membatalkan, kita nggak dapat salat Jumatnya. Ini sebuah minum. Atau kalau di sini ya mungkin sholat Idul Fitri atau Idul Kurban. Habis lah. Kita berangkat ke wudu, balik lagi. Adik delalah ditunjuk jadi khotib pisan. Wis kadang ngarep di tengah-tengahnya. Ya tadi kan kalimahnya kan la sholata, kan ada 3 arti, kan 3 pengertian. Masih ada lagi, sedangkan setan itu selalu mengganggu. Setan itu selalu mengganggu ketika kita sholat dan kita menjadi ragu. Mungkin karena tidak berdoa itu tidak berdoa atau tidak ada sholat, sehingga kita itu udah berencana. Nah ini gimana pendidikannya? Lah iya. Jadi ada 2 masalah ya. Yang pertama tadi kembali kepada hadis ya. Hadisnya itu la sholata. La sholata kan tadi ada 3 pengertian. 1, tidak ada sholat, sama saja sholat dan tidak sholat karena hal itu tadi. Yang kedua la sholata, tidak sah sholatnya. Yang ketiga itu tidak sempurna. Sholatnya sah tapi tidak sempurna. Jadi kayaknya awake milih sing nomor 3 lah. Jadi nek sing pas nang tengah-tengah mang ya ta, salate pas Jumatan wis oleh sak rakaat. Wetenge lah kok mules-mules iki ditahan apa dijarno ae iki ya. Kalau jenengan menggunakan arti yang pertama, pengertian yang pertama, sholat kalau gak sholat podo ae kan susah. Tidak ada sholat. Sholat tapi kelihatan tapi tidak sholat. Yang kedua tidak sah. Yang ketiga tidak sempurna. Kan tinggal jenengan ini menggunakan pengertian yang mana. Ya itu kan ya.
Nek saya milih sing nomor 3. Jenengan milih sing nomor 1 ya monggo. Jadi sekali terasa itu langsung lari ya. Iya. Iya. Untuk itu alhamdulillah ulama-ulama memberikan pengertian seperti itu ada 3. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Iya. Jadi nenggone ati di tengah-tengah salat padahal sudah wudu ya. Tapi iki aku mang koyok krosoku koyok kentut. Kayak ora lho, setan niku pinter lho ya. Biar jenengan ragu iku disebuli lho kono iku karo setan niku. Ya sing mburi sing ana disebuli. Biar perasaannya itu mengeluarkan sesuatu baik dari depan atau dari belakang. Maka Nabi tegas, kamu jangan meninggalkan sholat kecuali kamu telah benar-benar menemukan bau kentut. Nah, irungmu mambu itu berarti kamu harus meninggalkan sholat. Yang kedua, betul-betul telingamu dengar tit, walaupun kecil atau besar, dut, ya, berarti ini harus jelas-jelas batal. Tapi nek hanya perasaan, tapi gak ada 2 itu, Nabi kan mengatakan kayak gitu kan ya. Jadi kamu harus membuktikan dengan 2 hal itu. Nek enek salah satu nih, mbuh kupingi kerungu, mbuh irunge membau itu ya sudah sampai seperti itu ya. Gimana? Itu kan bimbingan Rasul kepada kita saat diragukan itu. Kan gandengan itu kan banyak ya bahasanya, di antaranya bidal nang masjid. Iku mah jelas wis wudu tapi nang dalan ragu aku mang wis wudu pogong ya. Padahal wis wudu tapi nang dalan ragu arep masjid. Lah aku mang wis wudu pogong ya. Ini harus dikembalikan kepada asal, berarti belum wudu. Ya. Ingat aku mang wis wudu. Tapi terus berjalan ke masjid aku batal apa gurung ya? Berarti belum. Ya, dikembalikan kepada asal. Ya. Itu mungkin mudah-mudahan nanti ketemu babnya, ketemu hadisnya. Ini tadi bahasan kita hanya apa ya? Jadi bolehnya tidak mengikuti jamaah, tidak menghadiri sholat jamaah. Kemarin kan dibahas ngisak kok sampai gak gabung sholat jamaah, munafik. Ngisak nang masjid, jamaah ngisak. Subuhnya gak teko masjid, munafik kan begitu kemarin pertemuan sebelum ini. Nah sekarang alhamdulillah dibahas udzur-udzurnya kayak gitu tadi. Terus ada tambahan tadi, tidak boleh nahan berbagai macam yang bisa membatalkan wudu, itu nggak boleh ditahan. Kalau ditahan kalimahnya la sholata, itu tadi ya, habis waktunya. Insyaallah sementara seperti ini dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita dan memberikan kemudahan untuk memahami syariat Allah sehingga kita benar-benar beribadah sesuai dengan contoh-contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.